Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini ya untuk mata kuliah sistem operasi, materi kita ya yang kelima yaitu tentang sinkronisasi proses. Nah, pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas penjadwalan CPU ya, atau penjadwalan proses ya. Nah, ini juga masih sangkut pautnya mengenai proses. Jadi proses kemarin sudah dijelaskan bahwa proses adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, itu namanya proses. Nah, untuk materi ini adalah membahas tentang sinkronisasi proses. Nah, sinkronisasi proses ini artinya adalah proses-proses yang berjalan itu ya itu harus berjalan sesuai dengan urutan. Nah, ketika terjadi proses secara bersamaan, maka akan terjadi tidak berjalan. Nah, jadi proses itu tidak berjalan atau terhenti. Nah, jadi perlunya sinkronisasi proses supaya proses-proses yang Bang Antri tadi ya bisa berjalan. Nah, gitu ya. Baiklah. Jadi sinkronisasi ya artinya adalah akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data tidak konsisten. Ya. Jadi proses-proses yang bersamaan, ya, yang tujuannya untuk mengakses data yang sama, ya, sehingga datanya itu tidak konsisten. Jadi perlunya sinkronisasi. Untuk menjaga data agar tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dapat diproses. Jadi supaya data itu agar dapat berjalan ya sesuai dengan antrian, supaya mereka dapat mengakses suatu data, maka perlunya sinkronisasi. Nah, kemudian ada istilah race condition. Nah, race condition ini adalah situasi di mana beberapa proses itu mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Ya, kondisi ini dapat menyebabkan deadlock. Nah, jadi proses-proses yang ada ya, yang mungkin ada 2 atau 3 proses itu bersama-sama untuk mencapai atau mengakses yang diperlukan, apakah data atau memori gitu ya. Jadi ini namanya race condition. Nah, untuk menghindari race condition ini, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Jadi harus ada penyelaras gitu ya, agar proses-proses itu dapat berjalan. Setiap kali sebuah proses mengakses sel memori atau sel file atau melakukan sesuatu yang kritis akan menggiring kepada race condition. Proses penggiringan ini ya ke race condition disebut dengan critical section. Nah, jadi critical section itu adalah proses penggiringan yang tadi ke race condition-nya. Itu namanya critical section. Bagaimana cara menghindari race condition? Ya, mana proses-proses tadi ya ingin membutuhkan sebuah resource memori atau mengakses suatu file ya secara bersamaan. Bagaimana cara menghindarinya? Ya, dibutuhkan sebuah jalan atau proses yang menjamin ya jika sebuah proses sedang menggunakan share file, proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Nah, itu disebut dengan mutual exclusion. Nah, jadi menghindari race condition itu dengan cara mutual exclusion. Jadi ada proses menjamin ya jika sebuah proses sedang menggunakan share berkas atau proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Jadi ada proses yang harus dihentikan, gitu ya. Nah, harus dikeluarkan terlebih dahulu sehingga proses yang lain yang mungkin lebih kita utamakan ya untuk dapat
mengakses sebuah memori ataupun sebuah file. Nah, 3 kondisi yang dapat menghindari race condition. Ya. Jadi ada 3 kondisi ya. Bagaimana cara menghindarinya? Menghindari maksudnya adalah race condition. Tidak ada 2 proses atau lebih secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Nah, jadi kalau bisa ketika kita ya mungkin membuka beberapa aplikasi yang dalam artian di sini adalah terjadinya proses. Mungkin ada 2 atau 3 aplikasi, ya jangan kita terlalu banyak ya multitaskingnya ya, dalam artian di sini banyak aplikasi yang berjalan. Nah, sehingga ini dapat menghindari yang namanya race condition. Tidak ada proses yang berjalan di luar ketika yang dapat mengeblok proses lain. Nah, ketika ada proses lain yang berjalan, dia terhalang oleh proses yang berjalan. Nah, jadi ya salah satunya ya jangan sampai ada proses lain yang berjalan. Tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Nah, jadi ada proses yang mungkin dia menunggu terlalu lama sehingga masuk ke dalam untuk critical section. Jadi ini dapat menyebabkan race condition. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 cara kondisi untuk menghindari race condition. Nah, di sini critical section adalah sebuah segmen kode di mana proses memiliki sumber daya bersama diakses. Nah, jadi critical section itu, jadi proses itu ketika sudah masuk ke dalam critical section, di mana bersama-sama mengambil sebuah sumber daya, ya. Nah, itu terdiri dari pertama adalah entry section. Jadi entry section ini adalah kode yang digunakan masuk ke dalam critical section. Nah, kemudian tahap kedua adalah critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Kemudian ada exit section, akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Nah, kemudian reminder section merupakan kode istirahat masuk ke critical section. Nah, itu adalah kode segmen kode ya di mana sebuah proses memiliki sumber daya yang bersamaan. Ada 4 ya. Kemudian semaphore. Nah, semaphore ini artinya adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra yang prinsip bahwa 2 proses atau lebih dapat bekerja sama menggunakan penanda-penanda sederhana seperti proses yang dapat dipaksa berhenti pada satu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu. Jadi semaphore ini salah satu juga cara ya untuk supaya bisa sinkronisasi prosesnya dengan cara bahwa 2 proses atau lebih dapat bekerja sama ya dengan menggunakan penanda-penanda sederhana seperti proses dipaksa berhenti pada satu saat sampai proses mendapatkan penundaan tertentu. Ya, jadi kita harus memprioritaskan proses mana yang kira-kira berjalan dan kira-kira ada proses lain yang membuatnya menjadi terhenti gitu ya, menjadi prosesnya tidak jalan, maka kita harus mengeluarkan proses yang kita inginkan. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk fiber khusus penanda semaphore mempunyai 2 sifat, itu semaphore dapat diinisiasi dengan nilai negatif, dapat 2 operasi dengan semaphore yaitu down atau to up. Usulan asli yang disampaikan Dijkstra adalah operasi P dan V ya. Nah. Oke, itu tentang sinkronisasi proses ya. Nah, jadi sinkronisasi proses itu adalah cara untuk supaya 2 proses atau lebih yang sedang berjalan ya supaya tidak crash condition ya. Caranya harus disinkronisasi. Jadi harus bisa berurutan prosesnya. Nah, jadi tidak secara bersamaan. Bisa juga dengan secara mutual exit ataupun dengan semaphore ya. Nah, itu untuk materi sinkronisasi ya. Nah, jadi Ibu akan melanjutkan nanti dengan materi deadlock ya. Nah, jadi
untuk sinkronisasi bisa seperti itu yang Ibu ambil kesimpulan tadi ya. Tujuannya adalah untuk mensinkronisasikan proses ya supaya bisa berjalan untuk menggunakan sumber daya, memori ataupun mengakses suatu file. Nah, oke. Selanjutnya Ibu selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang deadlock. Ya. Deadlock. Oke, baiklah. Untuk materi hari ini, Ibu akan membahas tentang deadlock. Nah, jadi tadi sudah bahas tentang sinkronisasi ya, sekarang deadlock. Nah, deadlock ini merupakan proses yang terhenti. Nah, proses yang terhenti karena ingin mengakses suatu sumber daya ya berupa memori ataupun suatu akses file share. Di sini deadlock ini prosesnya satu kondisi prosesnya itu terjadi deadlock, artinya terhenti gitu ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi itu namanya deadlock. Jadi deadlock itu adalah kondisi di mana dua program atau lebih yang memegang kontrol terhadap sumber daya dibutuhkan oleh program yang lain. Ya, tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tapi tidak ada yang mengalah. Nah, ini disebut dengan kondisi deadlock. Nah, jadi program-program yang berjalan itu namanya proses. Jadi ada beberapa proses yang ingin mengakses sumber daya, tapi proses yang lain tidak mengalah gitu. Nah, jadi itu namanya kondisi deadlock ya. Jadi hanya stuck di situ dan tidak berjalan seperti itu. Itu namanya deadlock. Nah, kemudian terjadinya deadlock itu suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Jadi proses yang menunggu itu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi disebabnya stuck di situ. Nah, dia harus menunggu sampai ada pelimpahan sumber daya. Ya. Jadi itu namanya kondisi deadlock. Nah, dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan proses lain. Jadi untuk supaya tidak terjadi deadlock, jadi harus memang ada sumber daya yang harus diberikan ya kepada proses yang tadi kondisinya deadlock, ya, supaya tidak menunggu tadi ya. Nah, oke, untuk contohnya ya bisa kita lihat pada gambar berikut, misalnya di persimpangan jalan lampu merah ya. Di sini di simpang 4 ini ya, di persimpangan 4 jalan ini. Nah, kita lihat bahwa di sini tidak ada yang mengalah. Nah, jadi mobil ini mau maju tidak bisa karena terhalang oleh mobil di depannya. Yang ini mobil ini juga tidak bisa berjalan karena di depannya juga ada mobil yang sedang stuck ya, yang sedang terhenti, dan yang mobil ini juga tidak bisa karena terhalang oleh mobil di depannya. Jadi sama-sama kondisinya tidak bisa berjalan. Nah, jadi mobilnya ini tidak bisa maju, tidak bisa mundur gitu ya. Mau maju aja di depannya ada mobil, mau mundur juga tidak bisa. Nah, ada mobil di belakangnya. Nah, ini namanya kondisi deadlock. Nah, contoh seperti itu. Ya. Nah, cara mengatasi deadlock itu bagaimana ya? Pertama, caranya dengan terminasi proses atau resource preemption. Nah, dengan cara terminasi proses dan resource preemption inilah tujuannya untuk supaya mendapatkan sumber daya ya, baik itu memori atau bisa
mengakses suatu file. Ya. Nah, untuk cara mengatasi deadlock ya ada dua, ya. Terminasi proses atau resource preemption. Kita bahas ya satu-satu. Terminasi proses. Nah, metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dan mengacu pada beberapa syarat. Nah, syaratnya adalah menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock. Nah, kalau cara ini berarti cara yang mahal gitu ya. Bilang mahal karena kita harus menghentikan semua proses. Jadi semuanya dikeluarkan gitu ya. Nah, jadi apa yang sudah kita apa yang sudah kita lakukan, misalnya dalam membuat misalnya membuka aplikasi, misalnya Photoshop, membuka aplikasi Corel gitu kan, dan lainnya, kita sudah mengerjakan sebagian gitu kan. Dan tiba-tiba kita harus menghapus. Nah, ini juga sangat merugikan penggunanya ya, karena harus menghapus nih prosesnya nih gitu ya. Nah, jadi itu cara pertama yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara menghapus semua proses. Yang kedua, bisa menghapus satu persatu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock-nya dapat teratasi. Nah, jadi hapus lagi pertama, yang kedua dihapus ya, sampai benar-benar kondisi deadlock-nya teratasi gitu ya. Nah, dapat kondisi deadlock-nya itu dapat terhenti gitu ya. Nah, dan cara satu persatu menghapus proses yang terlibat. Yang ketiga, menghapus proses berdasarkan prioritas waktu eksekusi dan waktu selesai. Jadi menghapus proses berdasarkan prioritas. Jadi kita membuka beberapa program aplikasi yang memang kita pentingnya proses mana yang harus dipertahankan dan proses mana yang kira-kira tidak perlu dipertahankan gitu ya, maksudnya dikeluarkan. Jadi kita memilih ya proses mana yang perlu dikeluarkan supaya nanti si proses yang lain bisa berjalan. Nah, mungkin cara yang ketiga ini yang bisa kita lakukan ya, cara yang mungkin menurut saya itu cara yang tepat untuk membuat prosesnya itu tidak terjadi deadlock gitu ya. Nah, kemudian cara untuk menghindari deadlock yaitu cara yang kedua yaitu resource preemption. Nah, cara ini lebih menekankan pada bagaimana menghambat suatu proses sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Jadi menghambat suatu proses. Contohnya seperti ini ya. Kita buka lagi contoh deadlock. Nah, jadi yang resource preemption itu jadi menghambat proses yang lain. Misalnya mobil ini, proses ibaratnya ini adalah mobil yang berjalan, ini adalah proses. Nah, supaya dia bisa jalan, jadi kita harus supaya dia bisa jalan ya, ini juga kita bisa perlambat gitu ya. Kita perlambat supaya mobil ini bisa jalan. Nah, jadi dia tidak stuck. Nah, ketika ini diperlambat, ya proses ini diperlambat. Ya, jadi supaya mobil ini bisa jalan, jadi ini harus diperlambat. Nah, jadi proses yang lain diperlambat. Jadi contohnya seperti itu, ya. Nah, itu yang resource preemption. Oke. Jadi dapat kita simpulkan. Untuk materi ini, deadlock itu adalah kondisi di mana proses-proses yang berjalan itu tidak bisa mengakses sumber daya, tidak bisa mengakses file gitu ya. Nah, tidak bisa mengakses memori gitu ya. Nah, jadi dia stagnan gitu ya, tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga proses itu hanya menunggu terus. Cara mengatasinya dengan ada dua cara ya, dengan terminate proses, dan cara kedua adalah preemption, resource preemption. Oke, untuk materi hari ini ya itu yang bisa disampaikan.
Untuk pertanyaan atau diskusi nanti boleh di chat di grup ya. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan semoga aktivitas kita selalu bermanfaat dan selalu memberikan kemanfaatan bagi orang lain.